Pemirsa, potensi pertumbuhan waskita karya masih cukup besar sejalan dengan perspektifnya bisnis konstruksi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham waskita karya bersama Head of Research Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Surya Dharma. Ini kalau bicara soal waskita karya, dia akan melunasi obligasi yang jatuh tempo dengan pinjaman dari bank. Nah, ini komentar Anda seperti apa? Ya sebetulnya kan jatuh tempo ini kan tanggal 6 sama 16 Oktober ya. Jadi itu obligasi yang satu tuh yang 5 tahun, satu lagi yang 3 tahun ya. Jumlahnya kurang lebih ya 2,5 triliun ya. Tapi memang pendanaan itu kan kalau diberitakan kan dari BNI ya, rencana pendapatan bunganya ya, bukan pendapatan bunga, untuk pembayarannya dari BNI gitu ya. Masa waktunya kalau nggak salah buat 6 bulan ya. Jadi itu semacam working capital juga kelihatannya. Nah memang bunga yang dibayarkan oleh obligasi ini kan untuk yang 5 tahun itu kan memang cukup tinggi ya, 11,1% ya. Sedangkan yang satu lagi itu sekitar 8%-an ya. Nah mereka dapat pinjaman dari BNI ini untuk membayar melunasi ini dengan bunga sekitar 9%-an ya. Jadi memang kalau dari sisi itunya mungkin untuk jangka pendek mereka bisa melunasi, tapi tidak mengurangi kewajiban sebetulnya kalau saya lihat. Karena waskita ini kan sebetulnya kan problemnya ini kan di beban bunga yang terlalu tinggi kalau saya melihatnya ya. Jadi dengan adanya pelunasan ini mungkin untuk sementara waktu mereka mungkin bisa bernapas dulu ya. Tapi tetap beban bunga itu kan tidak hilang ya. Walaupun mungkin rate bunganya mungkin agak berbeda ya. Tapi kalau saya lihat itu belum hilang karena isu dari waskita ini seharusnya mereka itu harus mengurangi leverage ya supaya beban bunga tidak terlalu tinggi ya tiap tahunnya ini. Untuk tahun ini dan tahun depan juga. Nah ini melunasi obligasi atau surat utang dengan pinjaman baru, ini orang pasti akan bertanya sebetulnya secara fundamental keuangan waskita itu seperti apa? Jadi mereka itu kan sebetulnya mendapatkan pembayaran juga ya. Kalau bulan Agustus saya lihat kan sekitar 7 triliun ya dari turnkey project ya. Terus ada yang progress juga sekitar 6,5 triliun ya. Jadi memang ada pembayaran bunga. Pembayaran dari kliennya, klien mereka itu mendapatkan pembayaran lah kurang lebih gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari first half 2020, di mana mereka mengalami kerugian, itu penyebabnya sebetulnya terutama gara-gara beban bunga yang terlalu tinggi kalau menurut saya. Jadi beban bunga itu sekitar di atas 1 triliun ya, padahal kan pendapatan itu 8 triliun. Berarti itu kan kalau di persentase itu mungkin belasan persen ya beban bunga aja gitu. Padahal gross profit margin dari waskita ini tahun ini agak turun ya. Kalau biasanya mereka bisa sekitar 17-18% ya, 8 kuartal terakhir. Tapi kali ini tuh mereka cuma sekitar 5% lebih gitu. Jadi memang dari sisi atasnya itu gross profit marginnya mungkin tergerus, tapi di sisi lain juga mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi ya. Jadi itu penyebabnya mengapa mereka mengalami kerugian pada first half. Nah, kedepannya mungkin mereka memang harus mengurangi leverage-nya itu ya. Jadi supaya beban bunganya juga lebih terkontrol ya, tidak terlalu tinggi. Salah satunya mungkin dengan divestasi dari beberapa jalan tol yang dimiliki oleh mereka. Mereka sudah mulai lakukan, cuman kalau misalnya ada kewajiban pembayaran obligasi dan lain-lain gitu kan, itu kan jadi menekan harga untuk melepasnya ya kalau saya lihat ya. Jadi memang ada sedikit bebannya di situ gitu saya lihat. Kalau menurut Anda, apakah untuk membayar obligasi yang jatuh tempo dengan pinjaman bank ini memang pilihan yang paling baik saat ini bagi waskita karya atau bagaimana? Untuk sementara iya, karena kalau nggak mereka dapat dibilang kan kalau misalnya sampai nggak sanggup bayar kan jadi default kan. Jadi dengan adanya pendanaan ini minimal mereka kan bisa bernapas ke 6 bulan kan. 6 bulan kan mungkin mengharapkan juga kan kuartal 4 rencananya itu kan mungkin mereka berpotensi menerima dana lagi ya, pembayaran mungkin sampai 13-14 triliun ya di kuartal 4. Nah sedangkan ini kan jatuh temponya Oktober ya. Oktober itu kan udah termasuk kuartal 4 walaupun awal ya. Jadi adanya pendanaan ini minimal memberikan mereka bernapas lah. Jadi arus kasnya itu mereka lebih longgar ya. Karena mereka itu masih menargetkan juga untuk beberapa proyek cukup besar ya. Karena target mereka itu sebetulnya tahun ini kan kontrak baru itu sekitar 27 triliun kalau saya nggak salah ingat ya. Padahal sampai saat ini tuh baru sekitar 11 triliun lebih ya, hampir 12 triliun lah sampai September gitu. Jadi memang untuk proyek-proyek baru juga mungkin
kontrak-kontrak baru itu ya mengharuskan mereka untuk menyediakan dana yang cukup ya kalau menginginkan proyek yang besar ya. Ini kontrak-kontrak baru masih tertunda karena faktor PSBB ini, Pak Surya? Salah satunya itu memang karena banyak kontrak di perusahaan karya yang lain juga ya tunda ya. Jadi pencapaian untuk target tahun ini memang rata-rata itu di bawah target ya, sampai September itu masih di bawah gitu. Oke. Nah, salah satunya memang dari COVID itu juga. Seberapa besar sih dampaknya PSBB ini terhadap secara fundamental ke Waskita Karya? Salah satunya kan mungkin untuk pengerjaan proyek kan mereka harus melakukan protokol kesehatan juga ya. Mungkin ada juga yang misalnya orangnya juga pengerjanya tidak bisa seperti lemburnya misalnya kayak biasa kan, mereka bisa mengerjakan lebih longgar gitu ya. Kalau misalnya ada PSBB kan mereka mungkin orangnya mungkin dikurangi, terus juga nggak boleh sembarangan kan pengerjaannya kan, jadi itu juga agak tertunda kan, itu di satu sisi kan. Di sisi lain juga mungkin untuk pencapaian kontrak baru itu juga dengan sendirinya juga agak tertunda juga ya, karena beberapa klien mereka yang biasanya mungkin dananya lebih longgar sekarang mungkin menjadi lebih ketat juga ya dengan adanya kondisi seperti ini gitu. Mungkin mereka juga ada yang menunda proyek misalnya kan, kalau bisa diundur tahun depan misalnya kan, itu juga banyak menjadi hambatan juga kalau saya lihat ya. Pak Surya Dharma, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut pemirsa. Corporate Action masih akan kembali usai jeda.